Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Selamat datang and welcome back to my YouTube channel dengan saya Fidrianingsih. Dan di kesempatan kali ini saya bakalan membahas informasi tentang pembatalan numpang ujian. Bagi teman-teman yang saat ini mengajukan numpang ujian dan tiba-tiba ingin membatalkan, kira-kira masih bisa nggak ya dibatalkan? Semua akan kita bahas secara lengkap di video ini, tapi pastikan teman-teman untuk selalu support channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe biar saya makin semangat bikin kontennya dan makin banyak informasi bermanfaat yang bisa saya share ke teman-teman semua secara gratis. Bagi teman-teman yang saat ini sudah terlanjur mengajukan permohonan numpang ujian dan tiba-tiba karena suatu kondisi dan situasi tertentu tiba-tiba teman-teman harus membatalkan numpang ujian tersebut. Nah, kira-kira masih bisa diproses nggak ya? Sebelum teman-teman membatalkan permohonan numpang ujian tersebut, ada dua situasi yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, kalau seandainya pada saat ini teman-teman sudah mendapatkan surat pengantar dari UT asal, itu artinya teman-teman sudah tidak bisa lagi mengajukan permohonan pembatalan numpang ujian. Karena pada saat teman-teman mengajukan numpang ujian ke UT asal, mereka sudah terlebih dahulu mengkonfirmasi ke UT tujuan bahwa kita ingin numpang ujian di lokasi UT tujuan tersebut. Setelah di ACC oleh UT tujuan, barulah kemudian UT asal menerbitkan surat pengantar untuk kita. Jadi meskipun teman-teman belum mengisi form permohonan numpang ujian di UT tujuan, tapi surat pengantarnya sudah diterbitkan untuk teman-teman, artinya teman-teman sudah tidak bisa lagi membatalkan karena ketentuannya begitu surat permohonan numpang ujian sudah diterbitkan, artinya permohonan kita sudah di ACC, sudah disetujui dan tidak bisa dibatalkan lagi. Terkadang hal-hal yang kita anggap mudah itu ternyata prosedurnya tidak semudah yang kita bayangkan. Itu terutama bagi teman-teman yang mengikuti ujian online. Kalau di ujian online, itu teman-teman nanti kan ketika pengajuan permohonan numpang ujian, itu UT asal kita mengkonfirmasi ke UT pusat, apakah tersedia jadwal dan juga ruang ujian untuk si mahasiswa ini numpang ujian di sana. Kita kalau ujian online itu kan perlu labor komputer, artinya jumlah mahasiswanya terbatas, jumlah ruangnya juga pasti sangat terbatas. Nanti UT tujuan, dia harus cross-check dulu kapan jadwal yang bisa mereka sediakan untuk kita yang numpang ujian ini, lokasinya di mana dan di ruang berapa, itu mereka siapkan. Jadi dengan kita tiba-tiba membatalkan numpang ujian, itu sama aja kita kayak merusak proses persiapan ujian yang dilakukan oleh UT. Takutnya nanti kalau kita tetap maksa, itu ujung-ujungnya kita sendiri yang dirugikan, karena untuk kembali lagi ke UT asal itu juga nggak segampang yang kita pikirkan, karena begitu data kita diteruskan ke UT tujuan, data ujian kita di lokasi ujian awal itu sudah dicoret, berarti nanti UT harus menyesuaikan lagi, jadi jadwalnya udah nggak bisa kembali seperti jadwal semula lagi, bisa jadi lebih lama lagi dari jadwal yang kita dapatkan di UT tujuan. Jadi kalau sudah terbit surat pengantarnya, itu sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Saya bilang seperti ini karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Surat pengantarnya sudah terbit, tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal saya ingin membatalkan numpang ujian tersebut meskipun saya belum mengisi form numpang ujian di UT tujuan, tapi karena katanya data saya udah sampai di sana, nah jadi memang sudah tidak boleh lagi dibatalkan. Kemudian situasi yang kedua, kalau misalnya teman-teman pada saat ini baru aja akan mengajukan permohonan numpang ujian, dalam artian teman-teman belum diterbitkan nih surat pengantarnya. Kalau surat pengantarnya masih belum diterbitkan, begitu teman-teman nonton video ini, langsung aja hubungi lagi admin UT asal dan bilang kalau teman-teman ingin membatalkan numpang ujian tersebut. Ya, tentunya dengan alasan yang logis kenapa teman-teman ingin membatalkan permohonan numpang ujian. Menurut saya, kalau seandainya data teman-teman masih dalam proses penerusan ke UT tujuan, mungkin itu masih bisa dibatalkan, karena kan kalau surat belum diterbitkan, data teman-teman masih ada di lokasi ujian semula, jadi masih bisa mengikuti ujian di tempat semula. Nah, jadi cuman dua itu pertimbangannya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah diterbitkan surat pengantar dari UT asal, teman-teman mau tidak mau tetap harus mengikuti ujian di UT tujuan. Yang kedua, kalau suratnya belum diterbitkan dan teman-teman baru aja mengajukan permohonan numpang ujian, silakan hubungi lagi admin UT asalnya supaya bisa mengajukan pembatalan numpang ujian tersebut.
Jadi itu aja informasi untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membatalkan numpang ujian. Selamat mengikuti ujian untuk 2024 semester 1, semoga nilai UAS-nya bagus semuanya. Amin. Silahkan diteruskan teman-teman yang lainnya biar makin banyak yang mendapatkan informasi ini. Sekian untuk hari ini, Assalamualaikum.